Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada ngaji kitab dulu. Saya mau cek ke bawah. Tadi kolam udah selesai apa belum? Lagi pada ngaji kitab. Aduh. Kok yang kecilnya pada nggak ada, kemana ya? Pada tidur kali ya? Yang kecilnya, oh ada berapa orang? Coba ada orang kan di dalam. Barangkali ada yang sembunyi. Nggak ada orang berarti. Nah, kalau malam beginilah sepi. Kok ini ada sendal ya? Oh. Ah, ini tempat tidur. Bukan tempat tidur sebetulnya, ini kalau wiridan di sini kayaknya. Ini belum dicabut nih. Cabut dulu. Sambil ngopi. Hangat tapi ya kalau malam. Takutnya saya dingin. Tapi mereka senang di sini, bukan di kamar ya. Padahal ada yang di kamar ada, tapi pada milihnya di sini. Nah, kayaknya gitu kayaknya di sini. Enak sih buat wiridan, buat zikir. Jadi sekarang kita kembali ke laptop. Ya, malam hari begini. Setiap malam paling ngecek di sini gitu. Terus setiap malam paling ngeliat santri udah pada tidur belum, paling ngawasin pada kemana mainnya gitu. Nggak ada kegiatan apa-apa sih untuk saat ini, karena mau ngebolang ke sawah juga badannya lagi kurang fit. Harusnya sih ke sawah nanti ya, mudah-mudahan besok kita ngebolang ke hutan. Sekarang kita main dulu di sini aja, di sekitar ini aja. Ngobrolin apa ya? Saya soalnya ketika syuting biasanya suka ngobrolin apa gitu, Nah, tapi kadang-kadang mau ngobrol apa juga bingung, kadang-kadang mau ngobrol apa ya. Karena tidak pernah merencanakan obrolan. Oh. Mantap. Kernaon? Lagi apa? Lihat kolam. Oi, melak lauk mantap. Lauk apa mantap? Belum ditanam. Sama siapa tuh? Kayaknya ada satu orang di sana, siapa tuh? Candi Laukan mantap. Belum. Dikasih chat. Besok baru ditaruh ikan. Oh, masih udah beres. Sore. Iya, soalnya saya ini apa namanya? Tadi keluar kota. Pas pulang ini udah selesai. Ya udah, syukur udah selesai. Hari Jumat
Kalau Jumat Sabtu Minggu saya keluar soalnya, jadi nggak menerima apa ya. Saya keluar kalau tamu diterima setiap hari. Kalau tamu pengobatan setiap hari, ruqyah ada setiap hari. Cuman sayanya kalau Sabtu Minggu keluar dulu gitu. Ada jadwal lain. Pekerjaannya belum beres nih sih kayak begini. Kira ngopi itu saat Pak Tatang. Aduh, ngopi Pak Tatang. Suasana saung. Pak Tatang ngopi. Pak Tatang makan ngopi. Itu tiris Pak Tatang. Ente sedang. Emang nu tiris nu sedang karasa. Karaos. Alhamdulillah ya. Akbar. Ngobrol apa ya Pak Tatang? Ngobrol apa ya? Pembangunan masih belum sampai 50%, masih jauh. Masih jauh Pak Tatang, dah doain dah. Amin, mudah-mudahan dipermudah segala urusannya, cita-citanya, khususnya untuk mendirikan padepokan sama yayasannya. Ngopi naon eta Pak Tatang? Nah, Iya kopi naon, kopi hidung. Kopi kosong. Ya. Kosong kayaknya. Ah ya kan ya. Ini siga baru ya. Ini siga baru madam. Sekarang jadwal ngaji Pak Ustadz Engkus. Jadwal ngaji Pak Ustadz Engkus sekarang lagi jadwalnya. Ini udah ada lampunya kan ya? Belum. Udah ada lampunya kayaknya. Udah ada. Udah ada lampunya. Kok ada dua nih? Kemana satunya? Oh di luar. Oh di sana. Iya, keluar satu, di sini satu. Buat di luar satu, buat di sini satu. Awi cara di mata Awi. Nah itu kumahan itu. Yang mana? Nuduh itu Sama. yang ngali. Dua pohon kayaknya kering. Naona? Di Iya di dia mana? Hah? Dua pohon. Dua pohon. Daunnya kering. Tapi ini sih enggak. Mau lek kemana ya? Tadi sih gaya mau lek. Pak Edi. Kenal? Tangkal sirsak. Nah ini ditanam bambu di sini buat pembatas. Ini mah jadi sih, cuman ngeringin dulu. Ngeringin dulu biasanya. Ntar habis kering ada lagi, keluar lagi. Oh ini bagus nih, panjang. Nanti buat di kolam besok. Yang di mana yang kering mata? Mata mah tahu timur ya. Sebelah wetan. Wetan apa timur mata? Timur. Ini. Ininya kudu dialay ya, mata mungkin ta. Muka dia teh. Muka dia baik hiji.
besok besok. Ini tapi nggak berarti mati. Hmm? Diproses. Bawa HP madam coba baterai nak iya nak matam ya elehku iya nak cabut iya nak tadi keluar Betul nanti. papas itu mah lain cukup ya mah terjadi iya nak kudu di eleh ke besok minta garam awuran iya di dia Garam. iya Bebas ya orang mau halus kan mah. iya jadi iya doang nugara ringgit ya bahaya masa kedap sini telat mantan telat bahaya Tapi jauh bukan berarti mati. iya lah iya nya dengan menaya di pausa dulu buah di barera kan man berak ayat di itu matang di kulon lumayan yang tahun harus Sudah di ya, lumayan weh samperin orang ya iya kan diruksa kemarin ya diberesan deh ke orang dan orang kan ini orang ke sakit matang sakit di dia tadi tenor daya ya nah batasnya tah malah gede dia dah yuk jauh daya di dia tunggul tuh tangkal itu tuh yo tah mata tuh tah tunggul ya itu tunggul pan mata tuh acep tuh tah batasnya tak mau lengit daya batasnya tak tunggul pan aya cai orang mah disiram pan aya cai terus daya aya cai aya nama kan kita cai tuh ini aya nama aya cai aya nama cai sadaya aya nama semuanya cai naon ngeblenong tuh parum deui tuh tinggal itu tadi jalan lain oh jama tama keur ngopor motor dihirupan di paruman deui sangka teu naon motor dihirupan di paruman deui disangka teh Banaspati ngomongin keris yang bisa nyala kemarin siapa kemarin ngaji ke si ibu nggak jadi ya jadinya iya kemarin lupa sayanya kelupaan lupa malah ada urusan lain jadi nggak jadi dekat kali rumahnya berarti di dia aja banget matamnya di dia aja jan di dia cok set pindah dah iya sok pindah beda ke geus batal ya mah orang geus batal geus ngomong tadi dia tak ka iya ulah ka urang ka dia tah engke si mas nu ka dia mas di sini jajan jangan bocor tapi kira-kira jajan nggak bocor tuh mas di sini apa biar itu ada lampu juga ke sana agak ke sana tuh mas jajannya kena ya lampunya sih lampunya tuh ya keur ngajaran ya shooting mantamnya aku gue di dia bisa udah jauh tuh ingat tuh makin poek yang harupnya kena lampu tuh kena lampu banget nak ayah aja kan deket
Nah, rumahnya teh pinggir kali berarti. Iya, kali kecil itu Bang. Seperti irigasi. Oh, rumahnya pinggir kali. Pinggir kali gede apa pinggir kali kecil? Kali kecil. Oh. Semacam buat irigasi sawah itu. Ini kali gini apa kali itu? Semacam yang itu cuma agak kecil lah. Oh gitu ya. Bukan kali gede berarti. Bukan. Hmm. Memang kali alam kayak Oh, kali buatan. dikirain kali gede. Pantesan kali gede kayak nggak ada kali gede, kayak nggak ada air gede di situ ya. Saya kira lagi saat airnya, ternyata emang kali kecil. Saya kira mah lagi kemarau gitu, airnya nggak ada. Ada sih cuman nggak gede aja. Iya kecil, kan kalinya kecil. Ke belakangnya kebun, ke belakangnya. Ya kebun kosong. Iya. Belakang kebun kosong. Belakang kebun kosong. Di seberang kali ini ada apa lagi? Rumah lagi. Rumah lagi. Jadi rumah Kali. kali rumah lagi. Jadi dari depan itu kali ke sini nih. Keliling kali. Oh, dikelilingin kali. Iya. Oh. Dari depan rumah sampai ke samping kali. Belakangnya kebun kosong. Belakang kebun kosong. Tuh petege habis diberak matamu kemarin. Bagus kan itu. Langsung pendulan. Iya tuh. Langsung apa? Iya tuh kan kependulan. Cuman itu ayam mangandehan matam. Mulai nu bisa naik mah picen mangandehna teh. Mangandehna apal teh matam? Iya. Benalu. Benalu namanya. Benalu. Indonesia nih. Anggrek apaan? Anggrek lokal. Anggrek hutan. Anggrek. Iya rame tadinya si Mas nyiram sekeluarga di pelakan naon suuk mana kan? Suuk kan? Perjalanan masih jauh kita ini ngebangun. Ya ngerayap aja. Pengen sekaligus jadi dah harus pakai duit. Ya yang penting terwujud aja pelan-pelan. Pakai jalan pintas bisa lebih cepat gitu. Maksud jalan pintas itu apa? Yang penting dapat duit banyak gitu. Cuman nantinya belum tentu maslahat. Sekarang kita bikin tempat megah, cepet jadi. Kalau ujung-ujungnya nggak manfaat buat umat ya bingung juga. Pelan-pelan aja. Ada yang bantu kerjakan, nggak ada yang bantu ya udah nikmati yang ada aja. Segini juga alhamdulillah ada perubahan tiap tahun. Tahun kemarin kita bikin musola ya, tahun sekarang bikin yang ini alhamdulillah. Ya kan tahun kemarin musola, tahun sekarang ini kamar santri. Ya meskipun biaya minim yang penting ada ruangan. Kalau yang musola kan dulu YouTube-nya masih ramai yang nontonnya. Iya, musola dulu nonton YouTube-nya masih ramai, jadi banyak yang bantuin. Jadi bisa dicor, alhamdulillah ya musola kecor gitu. Tapi itu musola
kayaknya digeser ke kaler nantinya musola. Digeser ke kaler. Dilebarin atau gimana? Enggak, dipisah ya, soalnya di situ terlalu dekat ke kamar mandi, kotor tuh anak-anak, jadi najis tuh ke bawah-bawah ke musola, jadi harus nanti dipindahin. Ada batasannya, jadi terlalu langsung itu. Terlalu langsung ya, makanya waduh harus dipindah. Iya ya kan. Ya terlalu langsung itu, jadi nanti dipindah ke kaler kalau ada rezekinya. Kalau nggak ada rezekinya juga ya maksain ya, soalnya kotor itu, air dari kamar mandi langsung ke situ, harus nanti kan digeser di kaler. Yang itu bisa buat khusus buat ngajinya, nanti ngajinya di situ, sholatnya di kaler. Ya kalau ada rezekinya di tembok, kalau nggak ada ya bilik lagi kayak begini ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan sholatnya, yang penting mah menjalankannya, bukan ruangannya. Iya bukan ruangannya. Kalau ruangan itu sebetulnya buat kenyamanan aja sih. Tapi kalau sudah terbiasa dengan seperti ini ya biasa aja sih, nggak ada yang beda. Cuman kalau bagi anak-anak memang bahagianya tuh kalau ruangannya bagus. Ya terkadang orang tua juga kalau ruangannya bagus enak pas lihat masuk ke musola gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya bilik lagi, nggak apa-apa, kobong bilik juga alhamdulillah. Segitu juga kita alhamdulillah ya, pernah dikasih musola, dicor. Alhamdulillah segitu juga udah bersyukur ya bagi kita mah. Yang penting anak-anak ngajinya bener, serius, pada pinter. Nanam pisang juga kalau banyak mah lumayan ya. Jadi nggak usah beli nanti anak-anak tuh kalau si Abah sehat di Pudun. Kalau di situ emang suka ada itu banaspati, sok aya di iya sini suka ada. Itu iya nggak menyebar. Nggak punya sinar ke samping, jadi tidak ada biasan. Udah berapa kali lihatnya Pak Tatang? Ya. Dulu. Ajajan bawa HP nggak? Coba lihat. Si Peri, nomor si Peri ya? Beli itu ada, pengen kebab. Coba ditelepon. Punya duitnya nggak dia ya? Sini saya yang telepon. Pengen kebab nih tiba-tiba. Jangan-jangan ada bangatuan.
Pengennya sih nasi biryani pengennya, cuman nggak ada di sini. Kebab itu khas mana makanannya? Turki. Turki. Wah, jangan-jangan karun saya dari Turki. Assalamualaikum Pak Ajengan, menuju di mana? Nggak diangkat nih. Makan kebab udah 3 kali, enak ternyata ya. Tapi dagingnya suka dibuangin. Kalau yang bikin enak bukannya lagi kan. Takut ini tuh, takut apa ya? Halo, assalamualaikum. Bosku nuju di mana? Nuju naon? Enak atuh. Kumaha mun ngopina di dia? Eta aya tukang kebab teu? Heeh. Asa palai geuning. Aya teu artosna encisna pangmeserkeun heula? Dua bae boh hiji. Biasa menu saya jangan pakai itu ya. Ingat enggak? Oke, betul, pinter. Hiji bae dua tuh, dua. Heeh. Da geus ditoong atuh ti dieu. Geus diintip. Heeh. Nya, dadah. Sampai jumpa di sini. Suruh beli kebabnya 2 aja. Emang duitnya cuma 20 katanya. Pas berarti ya. Ketahuan deh. Bicara pas. Nih, beli kebabnya 2 aja. Bener, duitnya 20. Itu namanya kebetulan. Sir ya. Apa? Jadi apa namanya? Itu bisikan dari relung hati ya. Gitu, dari relung hati. Jadi kadang-kadang bisa pas, kadang-kadang nggak pas gitu. Jadi nggak mesti pas. Jadi terkadang atau bisa dibilang itu kalau kita mempelajari ilmu khodam, terkadang itu disebut bisikan khodam. Keluarnya masih sama dari situ keluar. Gitu. Cuman berbeda, ada sedikit perbedaan. Sulit dijelaskan intinya. Ya. Gitu. Terus sama seperti makhluk jin. Makhluk jin itu sulit sekali dilihat. Bukan nggak bisa dilihat, dilihat bisa, tapi sulit sekali. Tidak semua orang bisa melihat jin, tidak semuanya. Gitu. Tetapi hampir semua orang bisa merasakan keberadaannya jin. Tapi nggak semua ya. Gitu ya, 70% atau 60%. 60% orang itu bisa merasakan keberadaannya bangsa gaib, bangsa lain. Itu 60%. Tetapi untuk lebih tepatnya mungkin 55% sepertinya ya. 55% sepertinya. Untuk di dunia ya, untuk di dunia sepertinya 55% orang itu punya radar gaib. Maksudnya aktif merasakan keberadaan. Tapi hanya merasakan ya. Tapi nggak peka gitu. Nggak peka. Maksudnya kepekaannya tipis, maksudnya diperjelas lagi, dia peka tapi tipis kepekaannya. Hanya sekedar lamun cok urang mangan saukur ngarai-ngarai doang. Rai gitu. Itu udah peka, udah merasakan. Nah, jadi kalau untuk dilihat itu agak sedikit mustahil. Kalau untuk dilihat agak sedikit mustahil. Tetapi kalau untuk dirasakan itu 55% manusia gitu ya, bisa merasakan. Nah, itu bukan dari rasa takut, bukan.
bukan dari rasa takut gitu. Justru kalau karena rasa takut itu palsu, itu halusinasi. Kalau karena rasa takut itu halusinasi, itu berarti sugesti buatan. Kalau kita penakut terus kita seperti melihat sesuatu, itu namanya sugesti, itu buatan. Tetapi kalau yang asli nggak perlu takut, karena nggak perlu dibuat-buat. Hal-hal gaib itu bukan dibuat-buat. Hal-hal gaib itu tidak dibuat-buat, tapi terjadi dengan sendirinya. Sudah sering saya jelaskan sebetulnya. Ketika kita lagi ngobrol gini, enjoy, nggak punya rasa takut, tiba-tiba kelebat. Nah, tapi kita nggak takut, tapi seperti ada yang kelebat. Nah, itu makhluk lain kebetulan lewat dan frekuensinya itu menembus dunia kita. Kebetulan seperti itu. Nah, jadi nggak perlu rasa takut dan nggak perlu dibayangkan, karena hal gaib itu bukan sugesti manusia. Kalau sugesti itu kan dibuat-buat. Gitu. Nah, besok gimana kalau besok kita bahas apa ya? Bahas apa ya? Coba ingin bahas apa nanti di komen aja ya, di komentar. Ingin dibahas tentang apa nanti saya coba bahas ya. Di komentar aja mau dibahas tentang apa, nanti saya coba bahas. Kalau saya bisa itu, kalau nggak bisa ya nggak dibahas. Kalau saya tahu dan bisa gitu ya, dan tahu gitu. Meskipun nggak bisa tapi tahu, pernah mendengar, saya akan jawab di kolom komentar aja ya. Harusnya nih ngaliwat nih katakan, kalau ada bakar ikan ya. Ikannya sih ada, duitnya ikannya sih ada, duitnya ada 20.000, udah ketong dulu. Paila Pak Tatang, semua orang paila. Dulu mah YouTube kalau ngupload ramai banget. Sekarang kalau ngupload ini paling berapa? 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000. Dulu kalau ngupload ramai. Di petualang gaib juga sekarang mah agak sepi ya, nggak kayak dulu ya. Mungkin dulu tuh banyak yang ngebantu ini, share, menyebarkan gitu. Biasanya kan penonton tuh suka ada yang menyebarkan, itu lebih cepat. Kalau nggak ada yang nyebarin ya begitu, jadi turun. Tapi ya begitulah namanya kehidupan manusia ya gitu. Tidak selalu sama, kehidupan manusia itu nggak selalu sama dan nggak selalu rata gitu. Ada turun, ada naik, itu pasti gitu, hukum pasti. Intinya tergantung kita menyikapinya. Kalau kita lillah ya udah gitu. Kalau kitanya lillah, cuman kalau kitanya baper, bawa perasaan, nanti timbul masalah baru biasanya nanti timbulnya masalah baru, pikiran dan lain-lain. Nah, itu yang harus dihindari, itu menguasai keadaan. Menguasai keadaan supaya tidak timbul masalah baru, pikiran baru. Jadi jalani aja. Jalani, syukuri, nikmati yang ada. Kebanyakan itu sudah ada tapi nggak bersyukur gitu. Terus aja. Terkadang ngambil jalan singkat biar cepat punya ini, punya itu, jalan singkat. Nanti ujung-ujungnya pas mentok, kasihan kan. Jadi kita harus berpikir 2 kali agar nanti anak-anak kita tuh bisa mewarisi. Karena kalau kitanya sudah jelek, nanti anak kita ke bawah dijelekin. Kita punya anak, kita punya cucu. Anaknya siapa ini? Anaknya Kangmu. Wah, nanti ke bawah itu. Kalau saya baik, anak saya ke bawah baik. Kalau saya jelek, anak saya ke bawah jelek. Kalau peribahasa ini seperti peribahasa di Sunda. Oh iya mah,
mau sampai netes ka luhur pasti ke harap. Kalau bahasa istilah Sunda. nasionalnya itu garam itu nggak bakalan netes ke atas, pasti ke bawah. Dalam arti kebaikan ataupun keburukan seorang anak itu kunci di orang tua. Jadi rasanya akan ke bawah turun. Nah, iya. Karena garam itu kan asin, berarti rasa ya. Rasanya dari orang tua tuh ke bawah turun nanti. Gitu. Iya betul. Gimana cara keturunan kita walaupun tidak baik istilah katakan sempurna baik ya tengah lah, dibilang baik enggak, dibilang jelek enggak, syukur juga kita bisa mendapatkan yang baik. Itu lebih bagus. Nah betul itu Pak Tatang. Wah. Harumnya kita, harumnya anak kita itu pasti baik. Makanya saat kita melakukan apa-apa tuh harus hati-hatinya di situ. Jadi lebih baik kita terlambat dalam meraih sesuatu, ya. Lambat meraih sesuatu tapi baik hasilnya. Lebih baik seperti itu. Dan terkadang pada ujungnya tetap kejujuran. Jadi lebih baik jujur meskipun lambat, tetapi ujung-ujungnya meskipun tidak seberapa tapi bahagia. Gitu. Daripada kita menggebu-gebu ingin meraih sesuatu dengan cara yang tidak jujur, nanti ujung-ujungnya ya nggak enak juga. Meskipun mendapatkan sesuatu itu cepat dan banyak. Jadi lebih baik ya santai aja jalani yang ada. Gitu. Kalau nggak ada penonton ya kan musiman. Yang namanya jadi YouTuber itu sama aja seperti apa ya? Ya seperti dagang makanan. Ketika ada makanan yang baru pasti diserbu tuh makanan baru. Apalagi tontonan itu berpindah-pindah. Wah ada yang baru nih, pindah ke yang baru. Pindah ke yang baru. Itu wajar dan lumrah sekali. Nah ini untuk para YouTuber nih nasihat nih. Ketika jadi YouTuber itu ya kita harus siap menjaga hati ya. Siap menjaga hati. Jangan sampai ketika kita turun kita menjatuhkan yang lain. Nah itu hati-hati, jangan gitu. Kalau kita turun ya itu sudah rezeki kita dan mungkin kita yang kurang cocok dengan yang menonton gitu ya. Nah lebih baiknya kita dukung yang sudah berjalan dan sudah naik gitu. Jangan suka, terkadang tuh suka saling menjatuhkan, ghibah itu nggak boleh gitu. Banyak yang suka malah saling menjatuhin, itu nggak boleh, nggak baik ya. Kita dukung aja masing-masing gitu. Kalau kita turun ya mungkin udah rezekinya harus turun. Ada yang nonton 1000 2000 aja udah syukur alhamdulillah gitu. Jadi jangan terlalu iya susah juga, namanya manusia pasti inginnya tuh lebih dan lebih dan lebih. Itu manusia. Kalau turun nggak mau pengennya atas dulu. Itu manusia. Zaman ini Mas Peri lama ya Lagi di jalan. yuk kita ke atas lagi ya. Lagi pada ngapain tuh santri? Ngajinya udah beres ya. Sekarang jadwalnya Pak Ustadz Mungkus. Ayah tutup nggak apa-apa, makan nasi aja. Belum rezeki, pengen makan enak nggak jadi. Ada wangat tua pengen kebab.
Ngatur-ngatur ke jauh. Aduh, pada tidur ya, pada Ada uang tua pengen tetap. pada tidurnya begini ya, ngerengkol di bawah ya. Itu tidurnya di bawah ngerengkol. Ini nggak ada buntutnya. Burung apa itu? Kang? Cangkurileng. Orang Sunda bilangnya cangkurileng atau pedet, atau bahasa ininya apa ya, kutilang. Saya lebih suka burung kutilang gini. Kenapa? Karena burung ini diremehkan orang. Iya, burung ini tuh dipandang sebelah mata sama penghobi burung. Nah, kalau saya enggak, saya sebaliknya, saya suka sama dia. Gitu. Kenapa? Ya apa ya? Menurut saya bagus sih, menurut orang mungkin jelek, menurut saya bagus. Kenapa menurut saya bagus? Karena orang itu belinya yang harga 5 juta, 10 juta, 15 juta. Kalau ini berapa harganya? 70.000 sama kandangnya ya. Nah, itu yang saya suka. Murahnya. Tapi enggak apa Tatang. Kalau banyak duit ya sama aja, saya juga pengen beli yang mahal. Cuman duitnya kan sayang. Ya sikon lah, belum, duitnya sayang. Kalau dipaksakan harus nabung berapa bulan tuh, 5 juta. 5 juta nabung berapa bulan tuh, 5 bulan. Lama. Jadinya ya mending 70.000. Ya udah, nanti ketemu lagi. Sampai jumpa besok. Kalau mau ini request aja ya, kirim di deskripsi mau dibahas tentang apa. Kalau enggak WA saja ke nomor 0857 1420 6584. WA aja ke nomor itu. Ingin dibahas tentang apa. Gitu. Terkadang idenya tuh hilang gitu. Makanya ditanya biar nanti bisa ada obrolan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.